Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang pengenalan tentang strategi pemasaran. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Strategi pemasaran yang efektif memerlukan perencanaan yang matang dan terstruktur. Hal ini melibatkan penelitian pasar yang mendalam dan mengidentifikasi target audiens yang tepat untuk merumuskan rencana pemasaran yang sukses. Apa tahap-tahap analisis pasar dan pesaing? Yang pertama, studi pasar. Proses analisis pasar mencakup penelitian terhadap preferensi konsumen, tren industri, dan pola pembelian. Hal ini penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Yang kedua, evaluasi keunggulan bersaing, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing, membantu dan merumuskan strategi pemasaran yang membedakan produk atau layanan Anda. Yang ketiga, perbandingan harga dan kualitas, yaitu mengevaluasi harga dan kualitas produk pesaing, membantu dalam menentukan posisi produk Anda di pasar. Penentuan tujuan pemasaran, yaitu spesifik dan terukur. Tujuan harus jelas dan terukur sehingga kemajuan dapat dinilai dengan tepat. Selanjutnya, ambisius dan realistis, yaitu harus perlu menantang namun tetap dalam batas kemungkinan yang realistis. Selanjutnya, relevan dengan keunggulan unik, yaitu setiap tujuan harus terkait langsung dengan keunggulan unik produk atau layanan Anda. Segmentasi pasar dan penentuan target pasar. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu memahami kebutuhan dan preferensi kelompok-kelompok spesifik dalam pasar untuk mengkelompokkan konsumen ke dalam segmen yang relevan. Selanjutnya, penentuan target pasar, yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang paling menarik dan tepat untuk dituju dengan rencana pemasaran, produk atau layanan. Selanjutnya, penyusunan bauran pemasaran. Yang pertama, produk, yaitu menentukan atribut produk dan keunggulan yang melampaui persaingan. Yang kedua, harga, yaitu menetapkan strategi harga yang memperhatikan nilai produk dan harga pesaing. Yang ketiga, promosi, yaitu merumuskan strategi pemasaran untuk mencapai audiens target dengan pesan yang efektif. Dan yang keempat, distribusi, yaitu merencanakan saluran distribusi untuk menjangkau konsumen dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya, pengembangan strategi produk dan harga. Yang pertama, inovasi produk, yaitu pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi penempatan harga, yaitu menentukan harga yang mempertimbangkan nilai produk, biaya produksi, dan strategi bersaing. Dan yang ketiga, penetapan harga terukur, yaitu menerapkan strategi penetapan harga yang konsisten dengan citra merek dan posisi produk.
Selanjutnya, strategi distribusi dan penyaluran produk. Yang pertama, manajemen rantai pasok, yaitu mengolah logistik dan rantai pasokan untuk memastikan produk mencapai konsumen dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang prima. Selanjutnya, kemitraan retail, yaitu membangun kemitraan dengan pengecer terbuka untuk memperluas cakupan distribusi produk Anda. Dan yang ketiga, ekspansi online. Ekspansi online yaitu memperluas penetrasi pasar melalui platform online dan e-commerce untuk meningkatkan keterjangkauan produk. Apa saja rencana promosi dan komunikasi pemasaran? Yaitu yang pertama, strategi media sosial. Adalah memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek dan terlibat dengan audiens yang relevan. Dan yang kedua, pemasaran konten, yaitu mengembangkan konten yang menarik dan bernilai untuk mengkomunikasikan pesan merek kepada konsumen. Dan yang ketiga, program kemitraan, yaitu menjalin kemitraan dengan pihak lain atau selebritas untuk meningkatkan citra merek dan mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi hasil pemasaran. Yang pertama, manajemen sumber daya, yaitu mengukur efisiensi pengeluaran dan alokasi sumber daya dalam rencana pemasaran. Selanjutnya, analisis kinerja kampanye, yaitu memonitor kinerja kampanye pemasaran untuk mengevaluasi efektivitas dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dan rekomendasi pemasaran. Yang pertama, penyusunan rencana tidak lanjut, yaitu melakukan analisis dari hasil pemasaran untuk merancang rencana tidak lanjut yang terukur dan berkelanjutan. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan, yaitu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan inovasi untuk memperbaiki kinerja pemasaran di masa depan. Yang ketiga, implementasi rekomendasi, yaitu mengimplementasikan rekomendasi pemasaran yang disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.